Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 775 Ayah. Selamatkan aku. Sui Museng menghela nafas panjang dan memandang He Pengfei. Jika kamu tidak menyukai adikku, lupakan saja. Ayo pergi sekarang. Sebagai kepala keluarga Sui, dia harus membela martabat keluarga Sui saat ini. Oh, Tuan Sui, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu masih ingin memperlakukan adikmu sebagai gadis emas? Biar ku beritahu, dia beruntung suamiku bersedia mengambilnya sebagai gundiknya. Kalau tidak, siapa yang akan jatuh cinta dengan wanita bajingan seperti itu? Jiang Nisan mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina. Sui Museng ingin berbicara, tetapi Tong Tong berbicara lebih dulu. Biar ku beritahu, aku bukan bajingan, aku punya ayah. Hahaha, Jiang Nisan tertawa terbahak-bahak. Anak tercela yang dibesarkan oleh wanita tercela, wanita yang belum menjadi suamiku ingin memanggil suamiku ayah. He Pengfei melirik wajah Tong Tong, dan tidak hanya terkejut dengan kelucuan dan kecantikan Tong Tong. Melihat Sui Muhan lagi, diperkirakan lebih dari 10 tahun kemudian, ini akan menjadi wanita cantik lainnya yang akan memikat seluruh negeri. Dia bahkan memiliki pemikiran aneh di benaknya pada satu titik. Aku tidak akan memanggil suamimu ayah. Ayahku pria yang tinggi dan tampan, seperti raja. Kata Tong Tong keras. Oh, Jiang Nisan terkekeh dengan nada menghina dan memandang ke arah Sui Muhan. Kamu tidak akan memberitahu putrimu bahwa suamimu adalah seorang pangeran menawan yang menunggangi kuda putih. Sui Muhan tiba-tiba gemetar di dalam hatinya ketika dia memikirkan Ji Fei. Melihat Sui Muhan tidak berbicara, Jiang Nisan menoleh ke arah He Pengfei. Suamiku, apakah keluarga Sui di sini untuk menikahi saudara perempuan mereka, atau mereka di sini untuk pamer? Kami telah menjamu begitu banyak tamu terhormat, tapi kami tidak berusaha bertindak seperti perempuan jalang untuk mendirikan lengkungan peringatan dan membuat orang datang ke sini untuk berpura-pura menjadi bangsawan. Jiang Nisan melihat ke arah Sui Muhan lagi. Jika kamu suci, bagaimana kamu bisa belum menikah dan memiliki anak perempuan? Sekarang kamu di sini berpura-pura suci. Apakah kamu ingin mendirikan bengkel kesucian? Ejekan, penghinaan, penghinaan. Tubuh halus Sui Muhan gemetar karena marah. Tong Tong meraih tangan Sui Muhan dan berkata, Bu, jangan marah. Ayah akan segera datang dan membunuh mereka semua. Sebaliknya, Tong Tong tenang dan berkata seperti orang dewasa. Mendengus, Sui Museng, Sui Muhan, apa maksudmu hari ini? He Pengfei sangat marah dengan kata-kata Tong Tong, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan bunuh diri. Bukankah ini pukulan bagi dirinya sendiri dan menjengkelkan dirinya sendiri? Tentu saja, ini lebih memalukan bagi diri saya sendiri. Di matanya, dialah satu-satunya yang bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Bahkan 3 keluarga besar pun harus menundukkan kepala di depan grup Nancy. Sekarang seorang anak mengancam saya, ini meminta kematian. Sui Museng dengan cepat melihat ke arah Sui Muhan, dengan sedikit pengingat di matanya. Namun Sui Muhan mengambil Tong Tong dan berkata, ayo pergi ke pintu dan tunggu ayahmu. Dahi, semua orang di tempat itu tercengang. Awalnya saya mengira Sui Muhan akan menyerah pada tekanan dan meminta maaf. Di luar dugaan, Sui Muhan justru mengucapkan kalimat seperti itu. Terutama kalimat, mari kita tunggu ayahmu. Apakah ini secara terbuka mengkhianati He Pengfei? He Pengfei sangat marah. Patah, gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke tanah. Banyak orang di tempat kejadian gemetar ketakutan.
Jiang Nisan sudah tersenyum di dalam hatinya, permainan ini hancur. Sangat bagus, He Pengfei sendirian lagi. He Pengfei memandang Sui Muhan. Kamu adalah wanita yang melahirkan anak perempuan di luar nikah. Bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi begitu mulia? Melihat Zhao Guo, saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya selesai bermain malam ini. Tubuh Zhao Guo gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat, kita bisa bermain bersama, saya tidak keberatan. Nadanya tidak senonoh dan serakah. Haha, setelah Zhao Guo selesai berbicara, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan menunjukkan senyuman penuh nafsu. Wajah Sui Muhan begitu gelap hingga meneteskan air mata, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan akan memalukan. Sekarang Tong Tong memperkirakan Ji Fei akan datang. Ini adalah harapan terakhirnya. Saat ini, pintu lift terbuka, dan Sui Muhan dengan cepat menoleh. Alhasil, Sui Mukuan menemani seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Di sebelah lelaki tua itu ada seorang pemuda berusia 20-an, membantunya berjalan. Pemuda itu adalah Sun Qi yang ditemui Ji Fei di pesawat. He Pengfei menjadi semakin marah saat melihat Sun Wancang, kepala keluarga Sun, datang. Sun Wancang, kamu mengenalkanku pada pernikahan ini, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sun Wancang awalnya memiliki senyuman di wajahnya, sebagai pengantar pernikahan ini, meskipun niatnya tidak murni. Dia hanya untuk mempermalukan keluarga Sui agar akhirnya mencaplok keluarga Sui. Namun dia juga berusaha memuaskan He Pengfei, keinginan untuk Sui Muhan. Sekarang He Pengfei tiba-tiba bertanya dengan marah, membuatnya bingung. Apa yang telah terjadi? Sui Mukuan bertanya dengan cepat. Wanita jalang itu dari adikmu sedang berdiri di sana menunggu ayah dari anaknya. Jiang Nisan menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak dan berbicara lebih dulu. Menunggu siapa? Sui Mukuan mengira dia salah dengar dan langsung bertanya dengan keras. Tunggu ayahku, Tong Tong menjawab dengan lantang dan gembira. Sui Mukuan teringat Tong Tong membicarakan ayahnya di siang hari. Dia mengira dia sedang membicarakan He Pengfei. Bukankah itu Direktur He? Senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan dia menatap Sui Muhan. Apa yang dikatakan putri bajinganmu? Aku bukan bajingan, Tong Tong punya ayah. Ayahku akan segera datang. Sui Mukuan merasa seolah-olah seember minyak telah dituangkan ke dalam amarahnya, terbakar hebat dalam sekejap. Betapa tak tahu malunya. Dia mengumpat dengan marah dan bergegas menuju Tong Tong dan Sui Muhan, berniat merebut Tong Tong. Sui Muhan khawatir mereka akan menyakiti Tong Tong, jadi dia sangat ketakutan sehingga dia memeluk Tong Tong erat-erat dan melarikan diri. Omong kosong, apakah kamu keluarga Sui tidak punya rasa malu, jika kamu berani menyesali pernikahanmu hari ini? Keluarga Sui kamu akan menghilang dari kota Nancy hari ini. Sun Wancang mungkin memahaminya saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Sui Mukuan menjadi semakin marah saat mendengar ini. Aku akan melempar bajingan kecil ini sampai mati hari ini dan membuatmu benar-benar berhenti memikirkan dia. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Sui Muhan lagi. Sui Museng tidak menghentikannya. Sui Mufeng bahkan bergegas membantu. Semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan di rumah Sui seolah-olah mereka sedang menyaksikan sekelompok monyet berebut makanan. Apakah kamu binatang buas? Apakah kamu tidak memiliki kasih sayang keluarga sama sekali? Sui Muhan meraung marah ketika dia melihat bahwa dia telah dipaksa terpojok tanpa ada tempat untuk melarikan diri.
Bajingan yang kamu lahirkan adalah binatang kecil. Dia menyakiti keluarga Sui kita. Biarkan dia mati sekarang, kata Sui Mu Feng dan bergegas ke hadapan Sui Mu Kuan. Ah! Tong Tong menjerit saat Sui Mu Feng meraih lengannya. Lepaskan putriku. Sui Mu Han memeluk Tong Tong seperti orang gila. Aku akan melemparkannya sampai mati hari ini. Sui Mu Feng tersenyum galak. Ayah, selamatkan aku. Tong Tong menghadap ke arah lift dan menangis sekuat tenaga. Bab 776 He Peng Fei berkata membunuh tidak ada gunanya. Haha, jangan beritahu aku siapa ayah liarmu. Bahkan jika dia berani datang, aku pasti akan menyuruhnya keluar dari sini hari ini. Sui Mu Kuan tertawa keras. Keluarga Sui telah menderita banyak kemarahan dan hinaan selama bertahun-tahun karena putri haram Sui Mu Han, dan selalu merasa dirugikan. Jika mereka benar-benar tahu siapa pria itu, mereka pasti ingin membunuhnya secara langsung. Jadi dia sangat sombong dan berteriak dengan marah. Ya, tiba-tiba terdengar suara pria dingin. Semua orang di tempat kejadian terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Namun aku baru saja melihat bayangannya, dan kemudian... Ah! Sui Mu Feng berteriak seperti babi yang disembelih. Lalu tangannya diturunkan perlahan. Saat ini, semua orang melihat dengan jelas bahwa pria yang berdiri di depan mereka mengenakan jas hitam, sepatu kulit hitam, dan senyuman tenang di wajahnya. Tangannya melepaskan tangan Sui Mu Feng. Saat tangannya mengendur, tubuh Sui Mu Feng jatuh ke tanah dengan bunyi seperti mie. Dia terbaring di tanah seperti anjing mati, dengan ciri wajah yang menyakitkan tetapi tidak bersuara. Suatu saat, kakinya patah, mendesis, banyak orang terkesiap. Mungkinkah pria ini adalah suami Sui Mu Han? Dia sangat tampan dan bahkan lebih gagah. Hanya, Paman Qi Yuan, Sui Mu Han dan putrinya seperti bola karet kempes. Tubuh mereka perlahan meluncur ke bawah dinding, air mata mengalir di wajah mereka. Ini benar-benar seperti menantikan bintang dan menantikan bulan. Selama ini, ibu dan putrinya selalu merindukan Ji Fei dan yang lainnya, karena hanya mereka yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, yang ditunggu adalah keputusasaan. Dia terjebak di sini, tidak dapat menghubungi Ji Fei dan yang lainnya. Hari ini, meskipun Tong Tong memperkirakan Ji Fei akan datang, dia tidak melihatnya, jadi itu masih hanya mimpi. Sekarang melihat Qi Yuan, dia merasa sangat santai. Qi Yuan dengan cepat melangkah maju, mendukung Sui Mu Han, berlutut, dan berkata dengan nada meminta maaf. Kakak ipar, saya terlambat, maaf. Ah, semua orang di tempat kejadian berseru. Awalnya mereka mengira Qi Yuan adalah ayah yang disebutkan Tong Tong. Tapi pria seperti itu bukanlah suami Sui Mu Han. Dia bahkan berlutut untuk meminta maaf kepada Sui Mu Han. Sui Mu Han tertegun. Tidak menyangka Qi Yuan akan berlutut dan meminta maaf. Bangun, ini bukan salahmu. Tong Tong langsung melemparkan dirinya ke pelukan Qi Yuan. Paman Qi Yuan, bunuh mereka semua sebentar lagi. Mereka mengganggu kita. Qi Yuan mengangguk, memeluk Tong Tong, berdiri, berbalik dan memandang semua orang yang hadir. Siapapun yang berpikir dia pantas mendapatkannya, segera berlutut dan minta maaf. Aku akan memberimu waktu untuk bernapas. Jika tidak. Adegan itu sunyi, memandang ke arah Qi Yuan, mati. Suaranya seperti guntur, membuat semua orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Sui Mu Kuan dengan cepat melihat ke arah Sui Mu Seng dan menemukan bahwa wajahnya muram dan serius. Oh, beraninya kamu muncul di sini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk pamer? Aku tidak memblokirmu di bandara hari ini,
Kalau tidak aku akan membunuhmu. Ketika Sun Qi melihat itu adalah Qi Yuan, dia memikirkan apa yang terjadi di pesawat hari ini dan menjadi sangat marah. Berpikir bahwa Ji Fei dan Qi Yuan sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani keluar dari pintu masuk utama bandara. Mereka bahkan lebih menghina, jadi mereka berteriak keras. Qi Yuan memandang Sun Qi dengan bercanda. Sun Qi, cucu dari keluarga Sun, 3 keluarga besar di kota Nancy, dan calon pewaris keluarga Sun. Sun Qi terkejut, tapi segera menenangkan diri. Nak, jika kamu tahu cara menghitung dan mengenalku, maka berlututlah dan segera minta maaf padaku. Kalau tidak aku akan bersikap kasar. Adik ipar, peluk Tong Tong sebentar dulu. Qi Yuan mengabaikannya dan mengembalikan Tong Tong ke Sui Muhan. Tapi matanya kembali tertuju pada wajah Sun Qi. Sudut mulut Sun Qi terangkat, dengan tatapan jijik di matanya. Memikirkan Qi Yuan tiba-tiba memukul pacarnya di pesawat hari ini, dia menjadi marah. Sekarang dia bertemu dengannya di sini. Ini adalah kesempatannya untuk membalas dendam, dan tentu saja ini juga saat bagi Qi Yuan untuk mencari kematian. Mata Qi Yuan tertuju pada wajah Sun Wancang. Seseorang di keluarga Sunmu harus mati sekarang. Apakah Sun Qi atau kamu? Mendesis, terdengar suara tarikan napas. Kemudian, membujuk, ada ledakan tawa. Mata semua orang penuh dengan penghinaan, dan bahkan beberapa wanita membungkuk sambil tertawa. Jiang Nisan langsung melangkah maju. Siapa kamu dari Sui Muhan? Apakah kamu pria liar? Saat kamu melihatnya, kamu berlutut. Apakah kamu bersujud di bawah rok delima? Ceka, kamu bahkan tidak melihat siapa orang-orang yang ada di sini. Dan kamu bahkan membuka mulut untuk mengatakan bahwa kamu ingin keluarga Sun mati. Apakah kamu tidak takut bualanmu terlalu besar dan lidahmu akan berkilat? Apa laki-laki bau mengira dirinya mirip manusia hanya karena memakai jas? Laki-laki jorok yang berlutut demi perempuan jorok. Kata-kata kasar dan ejekan yang tak ada habisnya. Hal ini membuat tawanya semakin keras. Qi Yuan memandang He Pengfei, wanita ini terlalu banyak bicara. He Pengfei mengerutkan bibirnya. Menurutku bualanmu terlalu berlebihan. Qi Yuan mencibir dan menatap Sun Wancang lagi. Apakah keluarga Sunmu sudah memutuskan siapa yang akan mati? Sun Wancang tiba-tiba berdiri tegak. Nak, kamu sombong sekali. Apakah kamu tidak tahu lagi siapa dirimu? Biar ku beritahu, tidak hanya tidak ada seorang pun di keluarga Sun kami yang mati, kami juga akan membiarkanmu mati terlebih dahulu. Qi Yuan telah menghina martabat keluarga Sun, jadi dia marah. Setelah mengatakan itu, lambaikan tanganmu, suara mendesing. Ada suara lompatan di belakangnya, dan keempat pengawal itu sudah menyerang Qi Yuan bersama-sama, dan belati di tangan mereka menusuk tenggorokan Qi Yuan. Tujuan mereka adalah untuk langsung menikam Qi Yuan sampai mati. Sui Muhan berteriak cemas. Qi Yuan, hati-hati. Irama kematian keluarga Sun telah dimulai. Kata-kata Qi Yuan terlintas di benaknya. Dia mengulurkan tangan kirinya untuk meraih orang di sebelah kiri seperti kilat. Dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk meraih orang di sebelah kanan. Tubuh mereka bergerak langsung menuju Qi Yuan di tengah. Dia bergegas mendekat dan menusuk leher Qi Yuan dengan belati di tangannya. Saat penyelamat hendak menyentuh Qi Yuan tiba-tiba melepaskannya, lalu dengan cepat membungkuk dan menurunkan tubuhnya, menghindari di antara kedua orang itu. Di bawah kelembaman tarikan Qi Yuan, tubuh kedua orang itu sudah bergegas menuju satu sama lain tanpa terkendali. Puff, terdengar suara dua belati menusuk tubuh, lalu darah berceceran. Kedua pengawal itu saling memandang, dan tanpa memikirkan apa yang sedang terjadi,
mereka melihat belati satu sama lain tertancap di tenggorokan mereka. Saat ini, pengawal di depan dan di belakang Qi Yuan menyerang. Qi Yuan melangkah mundur dan dengan ringan menyentuh lengan pengawal itu dengan tangan kanannya. Dia merasakan tangannya mati rasa dan belatinya jatuh bebas. Qi Yuan meraih lengan pengawal itu dan memblokirnya Qi di kejauhan. Tubuh pengawal itu masih terus mencondongkan tubuh ke depan dengan cepat, dan kebetulan mengenai belati pengawal yang menyerang dari sisi berlawanan, tertusuk di tenggorokan dan darah berceceran. Ketika pengawal yang menyerang dari depan melihat pemandangan ini, dia terkejut dan sangat gugup, kakinya melemah dan dia berlutut. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Saat mereka mencoba melihat dengan jelas, teriakan terdengar dari jauh. Lihat dengan cepat. Ah! Sun Qi di kejauhan tiba-tiba menjerit melengking, menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan, dan belati di tangan pengawal itu menembus tenggorokannya. Darah ada di mana-mana, wajah penuh kengerian. Seluruh orang itu seperti bola karet kempes, perlahan-lahan kehilangan energi. Kemudian tubuhnya perlahan menyerah dan jatuh ke tanah. Semua orang tercengang saat itu juga, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana dia meninggal. Bang-bang, Qi Yuan berdiri di dekatnya dan bertepuk tangan. Tong-tong, bagaimana dengan pembelaan sah paman? Bang-bang, hebat, bela diri paman paling keren. Tong-tong tidak takut sama sekali saat melihat orang mati itu, malah tertawa dan berteriak kegirangan. Ah! Ketika Sun Wancang melihat cucunya meninggal mendadak, dia menjerit dan tubuh lamanya terjatuh tepat di belakangnya. Untungnya, keluarga di sebelah saya mendukung saya, Tuan Matahari. Dapatkan pil Jiuxin yang bertindak cepat dengan cepat. Tuan Sun, jangan terlalu sedih, keluarga Sun begitu sibuk hingga menjadi sepanci bubur. Kerumunan yang awalnya dipenuhi dengan arogansi, penghinaan dan ejekan semuanya terdiam saat ini. Melihat Qi Yuan, dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dia membunuh seseorang. Jiang Nisan berteriak dengan panik. He Pengfei gemetar. Qi Yuan telah melihat ke arah He Pengfei. Saya baru saja berkata, wanita ini terlalu banyak bicara. He Pengfei merasakan hembusan udara dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak memperhatikan sekarang, tapi sekarang ketika dia melihat Qi Yuan, satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Tetapi, kamu membunuh orang dan menghancurkan mereka. He Pengfei masih berteriak ngeri. Ah! Sun Wancang terbaring di tanah, di bawah penyelamatan keluarganya. Dia perlahan terbangun dengan tangisan pelan. Qi Yuan memandang Sun Wancang yang baru saja bangun, dan berkata dengan wajah mengejek. He Pengfei berkata membunuh tidak ada gunanya. Bersambung.